melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi narasi-narasi yang Anda pertanyakan itu nggak ada dalam Matius ini. Oke, silakan Bang Juma dibantah dulu. Apanya yang tidak ada, Bos? Oke, yang nggak ada itu, Bos, narasi dari Pak Handi yang mengatakan siapa Tuhanmu, lalu mengatakan di sini kan di data ini kan jelas yang memanggil Yesus Tuhan itu kan yang diusir. Bukan seperti itu yang dimaksud. Ini yang tertulis. Iya, yang tertulis seperti itu. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan. Itu betul. Tetapi apa yang Anda pahami bukan seperti yang Anda pahamilah yang dimaksud Alkitab. Nah, ini data nomor 15-nya. Mulai satu perikop Anda baca. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Dari buahnya kamu bisa melihat. Apa buahnya? Oke, kalau masalah buah berbicara, kalau ketika Yesus berbicara di sana buah adalah berbicara tentang perilaku. Perilakunya apa? Di antaranya? Perilaku yang baik. Perilaku yang baik. Perbuatan. Iya, itulah mana buah. perilaku yang baik di situ mana? Maka memang tidak ada di situ. Terus kenapa? Cuma nanya buahnya apa? Iya, buahnya apa menurut Yesus buahnya dari nabi palsu itu apa? Kalau di dalam ayat ini, buah adalah berbicara tentang apa yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Dari buahnya nabi palsu itu bisa kamu lihat apa buahnya? Saya mau tanya. Pertanyaan Bang Juma saya pertanyakan kembali. Kalau menurut Bang Juma rupanya buah yang di dalam Alkitab ini dalam tafsir Anda sendiri apa? Anda sepertinya mau menggiring ini. Loh, bukan menggiring, ini Yesus loh. Betul, saya tidak bilang itu Muhammad. Yesus mengatakan kepada muridnya orang Yahudi, wahai muridku orang-orang Yahudi, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Tunggu, jangan dulu di framing, jangan ditambah-tambah ya, ada orang. Loh, memang muridnya Yesus orang apa rupanya? Muridnya Yesus orang Batak? Hei, bangun, bangun, bangun. Ayo otak bangun, jangan otak tidur, nanti kayak onyek. Hei, bangun. Yesus muridnya orang apa rupanya? Ini orang Yahudi. Yesus mengatakan, wahai muridku orang Yahudi, jangan Anda gunakan ilmunya Paulus. Justru di sini waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada Bani Israel, nyamar seperti Bani Israel padahal mereka adalah Roma. Pakai ilmu dong, pakai akal. Jangan mulut sombong tapi otak nggak ada isinya. Ini Yesus yang mengatakan, dari buahnya nabi palsu itu bisa kamu lihat. Apa buahnya? Memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat juga pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu buahnya. Nah, sekarang buahnya ini di mana tinggal? Di Kristen, di Hindu, atau di Buddha? Kristen. Ayo, pakai akal bantah itu. Ini Yesus yang menasihati murid-muridnya Bani Israel. Jadi buah dari nabi palsu itu adalah Kristen. Ayo, buka mic. Yang diusir di 23, yang diusir yang orang mana? Kristen lah. Siapa lagi? Emang ada Buddha yang manggil Yesus Tuhan?
Ada Islam memanggil Yesus Tuhan, ada yang mengusir setan pakai namanya. Dalam nama Yesus, kukutuk kau jadi kuburan Cina. Mana ada? Itu hanya Kristen itu. Ayo saudara. Ketika Anda bersuara, kemudian menyusun kata, saya berharap itu ilustrasi muncul dari otak. Jangan muncul dari akal-akalan. Ayo, buka mic-nya. Buka mic-nya bro. Itu udah saya minta. Buka mic-nya bro. Anda ngomong nggak buka mic? Saya rasa Anda ngomong loh. Buka mic-nya dulu. Enggak, dihantamkan kepalanya ke tembok. Payah ini, ternyata ketahuan. Ketahuan Oke. saat. Silakan. Di sana tidak ada bicara agama, lalu Anda menggiring agama di sana. Kok Tidak ada agama. Siapa bilang tidak ada berbicara agama di situ? Coba tunjukkan mana di sana dikatakan hai Kristen. Itu pohon. Pohon itu apa? Loh, pohon itu apa? Anda menjelaskan apa yang Anda Pohon pahami itu tentang apa? pohon? Pohon itu ajaran. Pohon itu ajaran. Kalau berbicara tentang pohon banyak pengertian. Yesus pun mengatakan aku adalah pohon. Ya memang Yesus itu ada. Memang betul. Yesus itu adalah pohon. Lalu dari buahnya. Anda mau katakan pohon-pohon itu adalah agama gitu? Pohon itu ajaran. Yesus bilang aku adalah pokok anggur yang benar. Dia pohon. Betul. Betul. Lalu bagaimana Anda mengatakan itu pengajaran? Nabi palsu ini juga pengajar. Loh, nabi palsu juga pengajar, janganlah seperti itu. Logika Anda akan Anda menyimpang dari data. Anda menggiring ini kepada Kristen. Tidak ada. Memang Kristen. Anda bohong. Memang Kristen. Anda Sekarang siapa yang penipu. memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Siapa saja bisa. Anda bisa Nenek memanggil mungkin Yesus. Siapa saja bisa. Buktinya Anda menyebut Yesus adalah Tuhan. Yesus Tuhan. Saya Anda tidak pernah memanggil Yesus sebagai Tuhan karena dia manusia. Anda mengatakan bahwa Hanya Yesus Kristen. Tuhan. Hanya Kristen yang memanggil. Siapa saja bisa. Hanya Islam pun Kristen. bisa Hanya Kristen yang memanggil Yesus Tuhan. Di luar Yahudi yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Kristen. Kristen. Jangan Anda pura-pura gila lah bro. Akui aja. Ada berapa banyak kepercayaan di atas muka bumi ini? Hanya ada satu agama, yaitu Kristen, yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Jangan pura-pura stres Anda, jangan. Santai aja, santai aja. Jangan marah-marah. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, wahai Bani Israel. Dia akan datang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian, wahai Bani Israel, akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, kita lihat buahnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Padahal nah, jelas ini. Dari buahnya pertama memanggil Yesus Tuhan. Bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu ajaran mana? Batangnya akan dibuang ke neraka. Ajaran mana itu? Anda mau mengatakan Hindu? Anda ingin mengatakan Buddha? Atau Anda ingin mengatakan Islam? Sadarlah bro. Agamamu itu. Tar dulu, diam dulu. Agamamu itulah pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon itu tidak bicara agama. Anda salah. Bicara kok nada tinggi tapi ilmu tak ada. Justru Coba bukan saya dulu dia buahnya. Dari buahnya. Kalau buah itu apa? Tidak ada Kristen di sana. Kalau buah apa? Kalau buah apa maksudnya kalau buah? Perbuatan.
Ajaran kan? Perbuatan. Iya, perbuatan. Nah, sekarang siapa perbuatannya memanggil Yesus Tuhan? Siapa? Dengar. Siapa? Di sana dikatakan nabi-nabi palsu itu Saya adalah tanya, pembuat siapa kejahatan. perbuatannya yang memanggil Yesus Tuhan? Jawab. Jawab itu dulu. Dari buahnya. Kalau perbuatannya jelek, maka agamanya jelek. Nabi palsu adalah pembuat kejahatan. Mana ada di sini pembuat kejahatan kalau bukan dari alah, buahnya? Juma, Dari kau buahnya. Kau yang menunjukkan ayat 15 sampai terakhir. Saya tapi tanya kau samamu dulu. Saya tanya gagal dulu. paham Saya kau. tanya samamu dulu. Buahnya apa saja Iya. yang ada di situ? Buahnya apa saja? Satu, Ayo, jawab kriteria buahnya itu. buahnya dulu. Dari buahnya kita akan mengenal dia. Apa saja buahnya? Pembuat Satu. kejahatan di akhirnya pembuat kejahatan lah yang masuk Satu, neraka. buahnya apa saja? Satu. Pembuat kejahatan. Apa? Satu, apa aja kejahatannya? Satu. Kejahatannya adalah memakai dan mempertopengkan nama Tuhan Nah, siapa Tuhan yang mana yang dimaksud? kepada Yesus. Nah, Yesus. Siapa agama yang melakukan itu? Soal di sana tidak ada berbicara bisa agama jawab. Juma, tidak Kena ada dia. bicara Juma. Jangan dia. kau baik. Dasar Kena Dora. dia, kena. Saya tanya samamu, agama mana yang menghasilkan perbuatan menyebut nama Yesus dengan mengusir setan? Agama mana? Tidak ada bicara agama di situ. Nabi Iya, palsu saya bisa tanya. bicara. Saya Tidak ada tanya. agama. Saya tidak bisa bilang ada Saya agama di sana. tanya Anda perbuatan Ini, umat agama mana yang kemudian melakukan perbuatan framing memanggil tidak ada Yesus agama di dengan sana, nama Bos. mengusir setan pakai nama Yesus? Agama mana? Astagfirullahaladzim, nggak ada agama di sana. Tahu Bos. saya istighfar. Dari pohon. Pohon ini adalah agama. Buahnya Tidak. agama itu bisa kita lihat. Agama. Dasar. Sini Saya saya tanya samamu. Ya, silakan Bang Handi. Masuk Bang Handi. Iya. Ades, diam dulu saya tanya kau. Yang pembuat kejahatan di situ siapa? Pembuat kejahatan sana adalah nabi palsu. Oke, siapa nabi palsu itu? Nabi palsu bisa siapa saja. Siapa namanya? Nabi sana nggak disebut nama. Nabi palsu bisa banyak. Dari Anda pun buahnya. bisa jadi Buahnya nabi. Anda lihat. Buahnya Anda lihat. Buahnya adalah buah pembuat kejahatan. Apa saja kamu hai kejahatannya? semua pembuat kejahatan. Apa Apa? aja kejahatannya yang tertulis di situ? Satu, memanggil Buah Yesus tidak Tuhan. Memanggil Yesus Tuhan. Bukan itu. Yeay. Orang yang berseru memanggil. Makanya Juma. Mau nipu lagi Jangan nih penyesat framing ini. lah. Itu Kau dari buahnya, penyesatnya. Dari buahnya sudah tertulis di situ, bukan katanya. Dasar umat Paulus mau nipu dia. Parah. Markona. Begini Buahnya aja, bro. satu. Satu. Buahnya satu adalah Nabi palsu. Buahnya satu adalah memanggil Yesus Tuhan. Dua, mengusir setan pakai nama Yesus. Tiga, bernubuat pakai nama Yesus. Empat, bermujizat pakai nama Yesus. Itu udah. Kamu mau lari kemana? Jangan kau potong-potong. Lu kok Dengar ya. potong-potong? Nggak mau lari Orang yang kemana? dengar dulu, biar aku jelaskan. Anda kan punya pemahaman sendiri menggiring ke agama. Aku nggak seperti itu. Ya memang agamamu memahaminya. lah yang di situ. Memang ada agama lain yang memanggil Dengar Yesus dulu. Tuhan. Makanya kau mau menang sendiri sih, nggak mau dengar Ya, orang. bukan menang sendiri. Ini fakta yang Anda ingin plesetkan. Data yang Anda ingin plesetkan. Anda ingin menipu di sini. Anda yang memplesetkan, Anda yang sedang nipu. Buahnya menurut Yesus, dari buahnya kau mengenal dia. Apa saja buahnya? Jawab. Jawabannya adalah kejahatan. Nah, kejahatan itu apa saja buahnya, isinya? Oke, orang yang berseru kepada Yesus Tuhan tapi melakukan kejahatan. Itu buahnya. Mantap meja. Mana ada kayak begitu? Tambah-tambahin. Dasar Paulus. Dengar, orang yang berseru kepada nama Tuhan, yang melakukan mujizat di dalam nama Tuhan tapi tetap melakukan kejahatan. Mana Mereka ada yang kayak itulah begitu? nabi-nabi palsu. Parah. Menambah dalil. Dasar Tidak penyesat. ada menambah dalil, justru Anda menambah dalil. Tidak ada dikatakan memanggil Tidak ada, nama Bang. Yesus Tidak ada dan Bani melakukan Israel di kejahatan. Justru memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, memanggil nama Yesus, itu yang disebut kejahatan. Dasar penipu. Jangan begitu, bro. Mana Pakai- agama, Bos? Mana ada agama di situ, Bos? Dari buahnya. Agama mana yang kemudian pengikutnya memanggil Yesus Tuhan? Jawab itu, jawab. Agama mana?
Itu bukan buah, itu bukan buah, Bro. Beparah. Tololnya Akalnya sih mati gimana total. ini? Cuma kok makin tolol kali sih. Oh, ngatain saya tolol lagi. Alhamdulillah kalau begini. Enggak. Aduh, para penyesat-penyesat ini Anda semua. parah itu penyesat itu. Yang bukan keyakinan diam Anda, dulu, Anda diam dulu, diam dulu. pelintir-pelintir. Diam dulu. Udah, Oke, kamu kita turun diam aja. dulu, diam dulu, Ngomong, diam. turun. Kami nggak Turun butuh diri. penyesat. Sebelum Kami turun tidak gua nanya butuh. dia. Agama mana yang Tuhannya adalah Yesus? Agama mana? Anda bertanya agama mana yang menuhankan Yesus gitu? Iya. Tidak ada agama menuhankan Yesus. Dasar penipu. Udahlah, turunlah kau. Tahu nggak kata Oke. menuhankan? Anda tahu nggak kata Turun, menuhankan? dan turun. Ya turun, sekarang turun. Tuhannya orang Kristen siapa? Tuhannya orang Kristen siapa? Ayo jawab. Tuhannya orang Kristen siapa? Nah, ada diam dulu nggak mau? Ya nih, Tuhannya orang Kristen siapa ya nih Tuhannya orang Kristen? Dimut dong, jangan Ya, dimut. ya Tuhannya orang Kristen siapa? Kalau Anda bertanya siapa Tuhannya orang Kristen adalah Bapa yang di sorga, Bapa yang Esa. Jadi Yesus bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan dalam pengertian penguasa raja. Kena kau kan? Kena kau kan? Kena lagi dia. Penipu dia ini. Penipu. Bapak yang di surga Tuhan, Yesus juga Ada Tuhan. yang nipu. Tuhan berapa? Ada masalah. Udah turunkan aja nih. Turun lah ya. Penipu. Kau ke nipu gereja aja. kalian, nipu. Kau Nggak tahan ya. penipu, turun. Kau penipu. Udah jelas-jelas tertulis begitu dipleset kemana-mana. Parah. Tuhannya orang Kristen siapa katanya? Dia jawab Bapak. Yesus manusia atau Tuhan? Tuhan. Loh, Yesus bukan Tuhan? Tuhan. Tuhannya orang Kristen? Bapak. Ini akalnya ini kok kebanyakan akal babi sih. Kamu ini bahasa sederhana loh. Jadi buahnya di sana adalah yang mengakui, mengimani Yesus Tuhan, yang bernubuat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus. Makanya di 23 Yesus mengatakan, "Hanyalah kau dari hadapanku, kau itu pembuat kejahatan." Yang dimaksud Yesus adalah orang jahat adalah yang mengatakan Yesus Tuhan, bukan nabi palsu. Nabi palsu ini mengajarkan kepada orang bahwa Yesus itu Tuhan. Gitu loh, sederhana kok, susah amat sih. Jadi nabi-nabi palsu itu mengajarkan orang ke dalam kegelapan, mengajarkan orang Yesus itu Tuhan. Teruskan, ngusir setan atas nama Yesus, teruskan, ngobati orang sakit atas nama Yesus, teruskan. Nah makanya nanti tadi ya nih saya bersoal jawab, gitu loh. Kalau ketemu Yesus, kamu apa Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Enggak, diusir. Buahnya inilah Anda itu karena menuhankan Yesus. Sederhana kok, dipelintir, ye, data sendiri dipelintir. Parah ya oten-oten kayak gitu. Jangan kebanyakan makan B2 bro, begini jadinya bro. Makanya kita ini berbaik hati loh. Banyumat, siang malam, edukasi Anda, kita baik-baik. Anda nggak mau diedukasi, tetap aja ngeyel. Data tertulis dengan jelas, mulai dari 15 sampai 23 jelas kok. Apa perlu diulang lagi ya Banyumat? Ada nabi mengajarkan di luar pengajaran Yesus, disebut nabi palsu. Karena di luar Yesus di zaman itu nggak ada nabi selain Yesus. Kalau di zaman Yesus ada nabi, berarti dia nabi palsu. Karena nabi yang tidak palsu, nabi yang original adalah Yesus. Pengajarannya Yesus, aku ini utusan. Pengajarannya nabi palsu, Yesus Tuhan. Betul ya Banyuma? Benar sekali Bang Hadi. Itu. Betul sekali. Buahnya siapa? Siapa yang mengamini buah pengajaran nabi palsu ini? Yang mengatakan Yesus Tuhan. Sedangkan nabi originalnya, nabi aslinya adalah Yesus, mengajarkan Tuhan itu satu, bukan Yesusnya yang Tuhan.
Tapi pengajarannya nabi palsu, Yesus itu Tuhan. Jelas. Gitu loh. Kamu kok kupingnya budak banget gitu loh dibilangin. Memang ada nabi asli selain Yesus di zaman Yesus? Bang Juma, saya sudah dapat ini ayat dapat. terkait. Buset, Bisa- dapat dia juga. Ya, ntar ya Bang Juma. Kisah para Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi ntar ya. Ini kisah para Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikuti mereka. Itu terkait juga Bang Juma. Kisah para Rasul 20 ayat 29 sama 30 sama ini juga. Bentar ya. Itu sama Yang kau baca ini itulah pengajaran nabi palsu yang kau baca itu, karena Lukas bukan nabi palsu itu. maksudnya ini kisah para Rasul 20 ayat 29 sampai 30 Bang Adi. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, ini kan Yesus berkata, aku tahu sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawan itu, bahkan dari antara kamu sendiri. Ini kan yang dibicarakan waspada terhadap nabi-nabi yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala-serigala yang buas. Yang di 17 ayat 15. Nah, di ayat kisah para Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Aku tahu bahwa sudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari 20 ayat 30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-muridnya dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Ngomong apa sih Yani? Nah, Bang Juma, saya tanya Bang Juma itu ayat terkait. Aku sih sih. Cuma ayat yang terkait yang ini kan masalah serigala kan yang dibicarakan ini begini Bang Andi, maksud saya. Di ayat Matius 7 ayat 15 sampai 23 kan yang mengatakan begini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkan orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah yang ini terkait dengan ini, maksud saya. Karena ini kan berbicara. Yani, di zaman Yesus ada nggak nabi palsu? Enggak, begini Bang Andi. Ini kisah para rasul ini mengatakan aku tahu. Sudah dia, ini kan ini kan ngomongin di zaman Yesus nih. Ya. Yesus mengatakan waspada kepada nabi-nabi palsu kan gitu. Yesus yang ngomong kan? Iya. Berarti di zaman Yesus ada nabi palsu toh? Ada atau tidak? Sesudah dia pergi. Oke, baik. Dengerin dulu. Apakah ajaran Yesus sama dengan ajaran nabi palsu? Maksudnya gimana Bang Andi? Oke. Ajaran Yesus itu menyuruh menyembah kepada satu Tuhan. Oke, benar? Ya, betul. Ajaran Yesus menyuruh menyembah kepada Bapa di surga, betul? Betul. Ajaran nabi palsu apakah sama dengan ajarannya Yesus? Nah, ajaran nabi palsu menyuruh Anda menuhankan Yesus. Itulah yang dimaksud dengan buahnya. Jadi Yesus mengajar sembah Bapa saja. Ajaran nabi palsu tuhankan Yesus, betul? Jadi yang menuhankan Yesus itu ajaran nabi palsu, itulah buahnya. Siapa yang mengimani itu ya Anda lah semua, betul? Betul. Betul. Jadi menuhankan Yesus adalah ajaran nabi palsu, betul? Awas lo, jangan hilangkan bugismu.
Ini orang Bugis yang bicara. Taruh Bang Andi. Ya kena dia Bang Juma. Berpikir dia. Nah ini kan di kisah para rasul ini Bang Andi, ya itu yang maksud saya juga. Lama juga aku dapat ini. Kayak ini loh, sederhana ini. Ajaran Yesus adalah Sema Israel. Adonai Eloheno Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita itu esa. Itu ajaran Yesus. Ajaran nabi palsu adalah, dengerin, Yesus mati, hidup kembali menjadi Tuhan. Yang mana yang kau imani? Silakan. Ayo, Yani, yang mana kau ikuti? Ajaran Yesus atau ajaran nabi palsu? Iya, nak berani saya nabi palsu. Hah? Nggak berani. Kalau nabi palsu, siapa mau ikuti nabi palsu? Oke, kalau begitu, ada nggak ajaran nabi palsu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan? Maksudnya gimana Bang Andi? Ajaran nabi palsu itu adalah Yesus itu Tuhan, betul? Ya. Ya. Ajaran Yesus itu adalah utusan Tuhan, betul? Tuhan. Gak pernah Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Kan Yesus menyembah kepada Tuhan waktu hidup. Dia berdoa kepada Tuhan. Ada nggak ajaran Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Nggak ada toh? Nah, tapi yang mengatakan Yesus Tuhan adalah ajaran nabi palsu. Jelas tuh bro, ini mudah loh, jangan dipersulit. Mudah loh ini. Sederhanakan saja. Jadi makanya di 23-nya itu kriteria yang diusir oleh Yesus, yang dikatakan Yesus pembuat kejahatan, kriterianya sebagai berikut. Buahnya ajaran nabi palsu ini mengatakan, memanggil Yesus Tuhan, ya, mengusir setan atas nama Yesus, bernubuat atas nama Yesus. Yesus mengusir orang yang kayak begitu. Enyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian membuat kejahatan. Karena apa? Ajaran Yesus enggak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan kalau kamu bernubuat pakai namaku. Justru Yesus selalu mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Artinya Yesus bertuhan, murid-muridnya bertuhan. Tapi ajaran nabi palsu mempelesetkan Yesus itu adalah Tuhan dan seterusnya. Jadi Yani, kalau kamu menuhankan Yesus, bukan ajaran Yesus, tapi buahnya pengajaran nabi palsu. Gitu Yani, mudah toh? Mudah dicerna Yani. Udahlah, buka bajumu, buka celanamu, masuk kamar mandi, bersihkan badanmu, saya tunggu 5 menit. Kembalilah menyembah Tuhan yang pernah disembah Yesus, jangan sembah dia. Oke brother? Oke brother? Salaman kita. Salaman kita, oke? Jadi jangan nangis. Salaman kita bro. Ayo salaman kita. Mudah loh ini, jangan dipersulit bro. Dipersulit. Ini sangat mudah sekali gitu. Ya, apa perlu diulang lagi nih? Yesus waktu hidup mengajarkan menyembah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus, Yohanes 17:3. Clear and clear itu. Yesus di Yohanes 17:8, segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Mereka percaya bahwa aku adalah utusan Tuhan. Jadi semua murid-murid itu mengklaim, mengimani Yesus itu utusan Tuhan. Datang pengajaran nabi palsu. Hai Yani, Yesus itu Tuhan.
sembahlah dia. Itu loh. Siapa mereka? Tulisannya tebal, termasuk yang kau baca itu KPR, Roma, Efesius, Galatia, itulah. Kau bacalah itu, semuanya itu. Apa Yesus tahu ada Galatia? Enggak. Apa Yesus tahu ada KPR? Enggak. Karena semua yang kau baca itu setelah Yesus enggak ada, baru dibuat kembali, dikanonkan, begitu. Ayolah ya nih. Kita ini umat Islam loh, memuliakan Yesua Masya, mengimani dia sebagai utusan Tuhan. Dia selalu dikaruniai oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan, kekasih Tuhan. Manusia satu-satunya yang dipilih di muka bumi di zaman itu menjadi utusan Tuhan melalui rahim Bunda Maria. Hiduplah dia di muka bumi, ditolak oleh Bani Israel, dipersekusi dia, ingin dibunuh pula. Gitu loh, diolok-olok. Kami Islam datang Al-Quran untuk meluruskan bahwa Yesus Masya tidak pernah diperlakukan demikian. Dia selalu dilindungi, dia selalu dikaruniai. Gitu loh. Karena ratap tangisnya sebagai manusia, doanya selalu diterima. Bang, Gitu loh. tidur, tanya dulu. Apa masih nyimak dia nanti tidur? Ya tanya dulu, Bang. Ya Bunda. Tanya dulu. Kan aman Tanya Bang Andi, dia saya nanti nanti. Oh, dengar saya mendengar menyimak. Mantap. Aman Bunda, Lanjut. dengar saya. Kira tidur, Bang. Nah, kan Bang Andi bilang masuk ke kamar, masuk aman masih Jadi- mendengar saya Bang Andi. Aman ya. Jadi berhenti menuangkan manusia ya. Coba tanya ulang, siapa Tuhanmu? Yani. Tanya. Kenapa Bang Yani udah sadar? Kita ini Bukan. siang malam loh. Lo pikir kami ini digaji? Enggak loh. Tapi karena kami tugas seorang muslim itu memang harus menyampaikan kebenaran. Nanti kalau misalnya Banjuma ada ilmunya dia masa bodoh, ditanya nanti, Banjuma kamu punya ilmu kok kamu diamkan? Kenapa kamu nggak bagi gitu loh? Makanya kita ada YouTube sebagai bentuk jejak digitalnya ada di sana. Kita semua nanti ini mati. Apa yang tertinggal? Apa yang tertinggal? Apa yang telah pernah kita lakukan di muka bumi? Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan jejak. Jejaknya apa saja? Alhamdulillah sekarang ada media sosial, ada jejak digital, ada ilmu yang berselebaran di sana, yang bisa dipetik oleh orang-orang yang membacanya. Apa itu? Di sanalah dakwah. Kita kembali ke fitrah kita sebagai manusia, bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Kita wajib menyembah kepada Tuhan yang menciptakan kita. Begitu ya nih. Nanti kalau kamu mati, apa yang kau tinggalkan di dunia? Apa yang kau tinggalkan coba? Itu. Kembalilah bro Yani. Kembalilah. Ya, saya doakan semua kepada saudara-saudara seperjuangan di Apologet Islam Indonesia. Jasamu selalu dikenang. Terutama pada ustadz-ustadz yang telah mendahului kita ya. Ilmumu selalu bermanfaat buat kami. Semangatmu gak pernah putus, karena kami akan melanjutkan perjuangan kalian semua yang telah mendahului kami. Kami juga nanti akan meninggal, insya Allah anak cucu kita akan meluruskan, melanjutkan ini semua. Ahmad Didat almarhum sudah meninggal, tapi ilmunya masih sampai sekarang. Insya Allah beliau itu ilmunya bermanfaat, selalu menemani dia di alam sana. Tapi kalau Anda, apa yang menemani Anda itu? Gitu loh. Umur manusia itu nggak disangka-sangka lah ya nih. Sepanjang-panjang umur manusia itu, usia produktif itu ya paling batas 60 tahun produktif. Di atas 65, 70 udah mulai kendor ilmunya itu. Makanya adalah jejak digital.
maupun masih seger-segernya, ya berpikirlah. Berpikirlah bro. Tuhan itu cuma satu. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Clear di sana. Agama Islam itu agama yang paling logis, mudah dimengerti. Nggak seperti Anda. Membahas Yesus saja nggak ada habis-habisnya. Kenapa nggak habis? Karena manusia dipaksakan Tuhan. Manusia dirasuki Tuhan. Nggak bisa itu. Nggak, akal mati. Yani bener deh, akal mati. 1000% akal mati kalau menuhankan Yesus. Mati itu akal. Nah kalau akal udah mati, ngapain diimani gitu loh. Lepaskan dulu tuh doktrin-doktrin itu. Apa Anda nggak bangga sebagai seseorang yang tadinya dari masa kegelapan kembali ke yang fitrah, bahwa sekarang ini Bang Juma, Bang Andi, semua di sini saya percaya Tuhan itu cuma satu. Saya percaya Yesus itu utusan Tuhan. Nggak salah tuh kalau berbuat begitu. Gitu loh Bang Yani ya. Jangan sampai kita ini memaksa, enggak, kami hanya menyampaikan. Ini kita tugas loh. Amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kita selalu mencegah kemungkaran. Kemungkaran itu apa sih? Ya banyak. Termasuk menduakan Tuhan, itu mungkar itu namanya. Ingkar atas apa kodrat kita sebagai manusia. Nggak mungkin lah kita sebagai manusia yang berakal, ada manusia adalah Tuhan juga. Itu udah nggak masuk akal. Agama itu nggak merusak akal, tapi menjernihkan akal, bukan mematikan akal sehat. Anda mau login silakan, Anda tetap di situ ya monggo. Tugas kita ya, selesai untuk Anda. Tapi Anda datang lagi besok, ya kita edukasi lagi gitu. Itu loh ya nih. Aman Bang Andi, aman itu. Bang Juma sudah tidur kah ini? Enggak, masih ada itu. Belum, masih monitor. Lanjut. Atau kamu nanya, silakan kalau ada mau ditanya. Ada kira-kira yang mengganjal apa? Nah, iya. Ya. Apa yang mau ditanya? Kali-kali ada batu karang yang mengganjal di kepalamu, silakan. Nah ini saya mau tanya sama Bang Juma ini. Bisa artikan ini yang 20:29:30 kisah para rasul kah? Jadi kisah para rasul 20 ayat 29 sampai 30. Bang Juma. Gimana Bang? Kisah para rasul itu kan sangat paut di situ, jelaskan yang masuk di akal saya, jadi kan saya bisa paham juga. Kisah para rasul 20:29 ayat 30. 29. Kisah para rasul 20 ayat 29 sampai 30. Oke, kita baca ya. Apa itu bunyinya di situ? Aku tahu. Terus? Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ajaran Nabi palsu juga nih. Itu doang sih. Sebab itu 31-nya ya? iya. Ntar aku buka dulu, aku nggak hafal. 31-nya aku nggak hafal. Ini kan ucapan Paulus. Iya, betul. Ini ucapan Paulus kan Bang? Betul. Paulus ini yang punya ucapan ini. 31-nya sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ini kan curhat, ajaran Paulus. Curhat kok.
Iya. Jadi kalau kemudian Paulus mengatakan, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti menasihati kamu dengan mencucikan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan mengerahkan kepada kamu bagian ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak, emas, pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberitakan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang yang lemah, harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus. Nah, ini Yesus di sini Tuhan. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia bila memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita terlebih ketika ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, lalu mengantar dia ke kapal. Jadi gini, Paulus di sini menurut Lukas bercerita, dikatakan bahwa aku tahu bahwa sesudah aku pergi serigala-serigala. Ini serigala ini siapa? Orang Romawi yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu. Kan memang ada pertentangan nantinya. Ada peperangan yang terjadi, huru-hara yang terjadi. Setelah kemudian Paulus mengajarkan ajarannya, pembantaian demi pembantaian terjadi. Termasuk Paulus sampai dia mati di atas apa? Di atas apa? Di atas eksekusi tentara Nero. Nero ini siapa? Kekaisaran Nero ini siapa? Serigala, orang Romawi juga. Tak ada masalah di sini. Ini bukan berbicara mengenai nabi palsu. Ini berbicara mengenai orang-orang Roma yang datang kemudian membantai murid Paulus. Itu dalilnya, Bung. Seperti itu adanya. Nah, kok error ini, Sat? Sadli? Sat? Suara saya kedengaran nggak, teman-teman? Mengapa kamu itu menjelekkan kamu yang sudah kamu percayain di masa orang tuamu? Jadi gini, jual balik. Oke. Islam apalagi untuk menjelekkannya. Sebab itulah sebenarnya teman-teman, saya dalam hati kecil saya tidak mau kemudian kalau Bible itu, walaupun itu kita tahu referensinya hanya karangan manusia, tapi saya tidak mau kalau kita menistakan itu. Apalagi dengan cara macam yang aneh-aneh gitu. Saya tidak mau sebutkan apalah, tapi teman-teman tahu. Karena satu hal yang teman-teman harus ketahui, saya ini masuk Islam justru karena Bible.
Kalau moderator Itulah. Lagi error mungkin kayak TikTok. error nih. Aku nggak bisa naikkan orang. Oh, Iya, pengaturannya moderator nggak bisa naikkan orang. ini udah aman ngelola tamu. Coba aku Udah ulangi bisa. lagi ya. Coba. Ah. Coba udah bisa nggak ya? Ntar. Belum ada yang minta. Ah. Jangan ketik 00, jangan ketik 00 guys. Iya, kena dia ya. Karena kalau sudah soalnya semenjak diketik 00 semua akun pada tumbang. Artinya jangan guys. Ada yang minta naik nggak sih Ani? Ada. Siapa? Belum. Tadi juga Bro Admin mau naik, aku nggak lihat. Nggak kelihatan. Kalau pakai akun ini akun nggak bagus ini. Akun utama aku kena tadi. Ini malam yang ini tanggal berapa sih ini hari? Tanggal 6, 2 hari lagi loh, 3 hari sama hari ini ya. Kita nanti di tanggal 8 sidang isbat ya. Kita ikut pemerintah saja. Bagi saudara-saudara seiman yang sedang mudik, hati-hati mengendarai kendaraan. Alon-alon atas kelakon aja. Keluarga menanti di rumah. Antri, sabar. Jangan emosi di perjalanan. Yang mengendarai roda 2, jangan terlalu banyak barang sama anak kecil. Tadi rame ya? Masjid Nur Maulidah ya? Lumayan Bang Andi, rame. Rame ya? Rame. Saya kirim fotonya ya Bang Dia. Iya, iya. Tunggu. Kalau bisa tampilin aja sini, lihat teman-teman aktivitas kita di sana. Tunggu. Untuk berbagi ya, bahwa sebagai laporan juga bahwa benar-benar di sana itu kegiatan sebulan penuh gitu. Ini ada yang minta, naikin aja. Nggak bisa naik. Ada 2 tamu yang minta naik. Naikin aja nggak apa-apa. Udah bisa gue naikin orang. Udah bagus. Ya Ibu Rita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bunda Rita. Iya, Bang Zuma, Bang Handi. Lawan suarana Bunda Rita. Wih, rame banget ya Bang Juma ya. Aku open cam aja lah. Ntar dulu ya. Putar video aja deh. Guys. Wih, rame banget masa. Di mana itu Bang Handi? Mana Bu
Bunda Rama gak kelihatan nih? Masjid Nur Maulidah. Blokur permanen. Ipa naik lah ya. Ipa naik. Iya. Oh. Oh, Bunda Rama nih, paling depan nih Bunda Rama nih. Aduh, buram. Wow, Bunda Rahma. Buram ya? Halo, assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Zuma. Wih, ada itu. Ada Babin. Masih ada Bang Zuma kah? Ada. Masih bang, masih. Iya, terima Nah, kasih ini. Bang, terima kasih. Ini Bang, Ya, gimana Bang? kalau boleh saya minta penjelasan sama Bang Zuma. Saya pernah mendengarkan bahwa Nabi Isa nanti di akhir zaman akan turun ke muka bumi, akan meneruskan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya, ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi ini, memang benar-benar menjalankan ajaran Nabi Muhammad atau langsung sebagai hakim, Bang Zuma? Iya. Jadi ketika Nabi Isa datang, tidak ada seorang pun dari ahli kitab yang tidak beriman. Nah, ketika kemudian tak ada seorang pun dari orang ahli kitab yang tidak beriman, berarti ketika mereka beriman, itu tandanya bahwa mereka mengaminkan ajaran Islam. Karena ajaran Islam mengatakan dia akan datang kemudian mengajarkan dirinya sebagai rasul, sebagai Mesias yang mereka tunggu. Wa immin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Jadi beliau datang kemudian di tengah-tengah Bani Israel untuk mengajarkan bahwa dirinya ini adalah nabi, dirinya ini adalah rasul kepada Bani Israel, kepada ahli kitab. Nah, orang-orang yang kemudian menganggap dia Tuhan itu akan ditolak oleh beliau, karena memang yang menganggapnya Tuhan itu bukan Bani Israel, tapi di luar dari golongan daripada Bani Israel. Makanya Islam datang kemudian untuk mensucikan mensucikan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Itu seperti itu, Bang. Oke, terima kasih. Yang dimaksud nantinya itu Nabi Isa itu akan menghakimi itu gimana, Bang Zuma? Menghakimi itu nanti ketika ditanya, wa isqala Allahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Dia akan mengatakan tidak. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan itu. Aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka kemudian untuk menuhankan diriku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengajarkan kepada mereka sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, sedangkan ada sekelompok orang yang kemudian sudah terlanjur mempertuhankan kemudian Nabi Isa alaihissalam dengan mereka menyebutnya sebagai Yesus. Mau kemana orang-orang ini? Sementara Yesus hanya datang mengaminkan ajaran daripada Nabi Muhammad bahwa aku adalah Rasul. Makanya tidak ada satupun di antara ahli kitab nantinya yang bertemu dengan Nabi Isa selain mereka akan beriman kepada Nabi Isa itu. Dengan mereka beriman kepada Nabi Isa berarti mereka mengaminkan ajaran Nabi Muhammad. Begitu, Bang.
Oke, terima kasih Bang Zuma. Salam kenal sama semuanya, Apologet bersama Bang Zuma. Mudah-mudahan sehat selalu dan mendapatkan pencerahan-pencerahannya luar biasa Bang Zuma. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati dan juga memberikan kesehatan kepada Bang Zuma dan juga apologet-apologet yang lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa? Cantik Komal. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Jambi. Ya, Masya Allah. Salam kenal juga, Uti. Assalamualaikum Bang Juma sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma. Sama